Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Lilis Karwati selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling dan teman-teman kelas B yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan melangsungkan presentasi yang berjudul Dasar-dasar Pemahaman Peserta Didik dan Konsep Diagnostik Kesulitan Belajar. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama ada Naila Zendra Bania, yang kedua ada Rip Kamir Atunisa, dan yang ketiga ada saya sendiri, Risa Sopa. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke pembahasan. Yang pertama akan dipaparkan oleh Naila. Kepada Naila, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi pertama yaitu ada pengertian bimbingan. Nah, bimbingan dan konseling merupakan terjemahan dari guidance dan konseling dalam bahasa Inggris. Guidance atau akar katanya guide bermakna menunjukkan, membimbing, membantu, menentukan, mengatur, mengemudikan, memimpin, memberi saran, ataupun menuntun. Jadi, bimbingan dapat diartikan membantu atau menuntun. Namun, tidak semua bantuan atau tuntutan merupakan bimbingan. Berikut ada syarat dan prinsip bantuan. Yang pertama, bimbingan merupakan proses yang kontinu, sistematis, berencana, dan terarah pada satu tujuan. Terus yang kedua, bimbingan merupakan proses membantu individu bernuansa sukarela dan tidak ada unsur paksaan. Jadi dapat disampaikan bahwa bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang terus-menerus dari seorang pembimbing yang berkompeten bagi individu yang membutuhkan dalam rangka mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki. Terus untuk konseling, di sini ada menurut Kamaludin, pada tahun 2011 dikutip dari Prayitno, istilah konseling secara istilah berasal dari bahasa Inggris, to counsel yang secara etimologis berarti to give advice, yang berarti memberi saran dan nasihat. Terus konseling juga merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara oleh seorang konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah dengan tujuan agar konseling dapat mencapai pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya dan dapat mengatasi masalah yang dihadapi. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Naila yang telah menyampaikan pembahasan. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Ripka. Kepadanya saya silakan. Baik, untuk materi selanjutnya ada dasar-dasar pemahaman peserta didik. Yang pertama ada menerjemahkan. Pengertian menerjemahkan di sini bukan saja pengalihkan dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain, tetapi juga dari konsepsi abstrak menjadi satu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya. Kemudian yang kedua ada menginterpretasi atau menafsirkan. Interpretasi lebih komprehensif dari terjemahan. Interpretasi adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami gagasan utama komunikasi. Kemudian yang ketiga ada mengeksplorasi. Mengeksplorasi ini agak berbeda dengan penerjemahan dan interpretasi. Ia membutuhkan keterampilan intelektual yang lebih tinggi, yaitu eksplorasi diharapkan dapat melihat di balik apa yang tertulis. Next. Kemudian selain kemampuan dasar di atas, terdapat juga kemampuan dasar peserta didik seperti yang pertama, kemampuan kognitif. Peserta didik memiliki kemampuan kognitif yang berbeda-beda, seperti kemampuan memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi. Memahami kemampuan kognitif peserta didik dapat membantu pendidik menyesuaikan metode pengajaran dengan pemahaman mereka. Kemudian yang kedua ada gaya belajar. Peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda seperti visual, audiovisual, atau kinestik. Dalam memahami gaya belajar dapat membantu pendidik dalam menyajikan materi dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah latar belakang budaya. Para peserta didik tentunya berasal atau terdapat dari latar belakang budaya yang berbeda. Memahami latar belakang budaya peserta didik dapat membantu pendidik dalam menghindari stereotip dan membangun pelajaran yang inklusif. Kemudian yang keempat ada keterlibatan peserta didik. Peserta didik yang aktif dan terlibat dalam pembelajaran
umumnya memahami lebih baik daripada peserta didik yang fasih. Itu sebabnya penting untuk mendorong peserta didik untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada penilaian atau asesmen. Penilaian atau asesmen yang tepat membantu pendidik dalam memahami pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipelajari. Mungkin seperti itu, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ripka yang telah memaparkan pembahasan. Lalu lanjut ke pembahasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, yang sekarang yaitu konsep diagnostik kesulitan belajar. Nah, menurut Darimi pada tahun 2016, kesulitan belajar ini merupakan suatu kondisi di mana siswa tidak belajar dengan baik karena suatu hambatan, kendala, atau gangguan dalam belajarnya. Nah, gangguan tersebut ini dapat berupa seperti kesulitan mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, ataupun berhitung. Nah, ketika kesulitan belajar tersebut muncul, maka akan terdapat hambatan dalam pembelajaran sehingga mengakibatkan rendahnya hasil belajar siswa. Next. Nah, lalu menurut Mabruria pada tahun 2023, ada pun beberapa gejala kesulitan belajar siswa yang dapat dilihat pada beberapa aspek berikut. Yang pertama itu menunjukkan hasil belajar yang rendah. Yang kedua, hasil belajar yang diperoleh tidak sebanding dengan usaha yang dilakukan, seperti meskipun siswa itu berusaha untuk belajar dengan keras, tapi nilainya itu selalu rendah. Yang ketiga, yaitu siswa lamban dalam menyelesaikan tugas belajar. Yang keempat, siswa menunjukkan perilaku yang kurang wajar. Nah, perilaku yang kurang wajar ini seperti ketidakpedulian pada sekitar, berpura-pura, berbohong, mudah tersinggung, dan lain-lain. Yang kelima yaitu siswa menunjukkan perilaku yang biasanya tidak ditunjukkan kepada orang lain. Next. Lalu, adapun kegiatan belajar sangat berpengaruh yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berhubungan satu sama lain. Di antaranya itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini adalah faktor yang terdapat dari dalam diri peserta didik sendiri. Dibagi menjadi dua, yaitu faktor psikologis dan fisiologis. Nah, faktor psikologis ini adalah tidak ada keinginan atau motivasi untuk belajar, rendahnya minat belajar, dan kurangnya percaya diri siswa. Sementara faktor fisiologis yaitu gangguan kondisi fisik pada siswa seperti kondisi fisik yang lemah, adanya penyakit serius atau tidak dapat disembuhkan yang dapat mempengaruhi semangat dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini dibagi menjadi tiga, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Nah, faktor keluarga ini kesulitan belajarnya dapat dipengaruhi karena pola asuh keluarga yang kurang baik, suasana rumah yang bising, latar belakang sosial, dan status ekonomi keluarga yang kurang baik juga dapat mempengaruhi kesulitan belajar. Yang kedua yaitu faktor sekolah. Nah, pemilihan dan penerapan metode ajar yang monoton serta hubungan guru dan siswa yang kurang baik ini juga dapat mempengaruhi siswa dalam belajar. Dan yang ketiga itu adalah faktor masyarakat. Nah, faktor masyarakat ini dapat mempengaruhi kesulitan belajar seperti aktivitas masyarakat yang terlalu berlebihan di luar jam sekolah, interaksi atau pergaulan dengan teman sebaya yang buruk di lingkungan sekitar. Lanjut. Nah, lalu di sini ada diagnosis kebutuhan belajar. Nah, diagnosis kesulitan belajar ini merupakan suatu proses upaya memahami jenis dan karakteristik kesulitan belajar serta latar belakangnya dengan mengumpulkan dan menggunakan berbagai data atau informasi selengkap dan seobjektif mungkin untuk mengambil kesimpulan dan keputusan serta mencari alternatif pemecahan masalah. Nah, untuk tahapan diagnosis kesulitan belajar, Rus dan Stanley dalam Mabruria pada tahun 2023 mengemukakan bahwa diagnosis dapat dioperasionalisasikan dalam memecahkan masalah atau kesulitan belajar dengan tahapan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Nah, tahap identifikasi ini seperti menganalisis prestasi belajar siswa, menganalisis perilaku yang berhubungan dengan proses belajar, dan menganalisis hubungan sosial siswa.
Yang kedua yaitu melokalisasi letak kesulitan belajar. Nah, melokalisasi letak kesulitan belajar ini dilakukan pada mata pelajaran apa yang bersangkutan mengalami kesulitan. Lalu pada aspek tujuan pembelajaran yang mana kesulitan itu terjadi, dan pada segi-segi proses pembelajaran yang mana kesulitan itu terjadi. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Nah, mengidentifikasi faktor-faktor ini bisa dilakukan dengan observasi, wawancara, kuesioner, skala sikap, tes, dan pemeriksaan secara medis. Yang keempat yaitu memperkirakan alternatif pertolongan. Yang kelima, menetapkan kemungkinan teknik mengatasi kesulitan belajar. Dan yang ketujuh, pelaksanaan pemberian pertolongan. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Lalu kesimpulannya, landasan pemahaman peserta didik adalah pengetahuan tentang bagaimana siswa belajar dan bagaimana mereka memproses informasi dengan memahami landasan pemahaman siswa dan mendiagnosis kesulitan belajar terlebih dahulu. Guru dapat merancang pengalaman belajar yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa, dan siswa dapat lebih mengenal kelemahannya dalam belajar yang kemudian dapat memperbaiki atau mengubah cara belajarnya ke arah yang lebih baik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.